dengan BTB, Bali Tourism Board, dan beberapa organisasi yang ada di Bali ini ikut yang telah melaksanakan kegiatan pariwisata seperti sekarang ini, itu luar biasa bagus sekali. Dan di situ kami melihat dan mendengar bahwa calon gubernur Bali 01 itu mengatakan bahwa 53 juta jiwa wisatawan asing ke Bali. Pertanyaan kami adalah, mohon penjelasan Bapak mengenai jumlah wisatawan mancanegara ke Bali sebanyak 53 juta jiwa orang. Terima kasih. Waktunya masih ada, apakah cukup atau ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kami hentikan waktunya, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, saya akui kemarin sempat viral ya angka 53 dan bahkan dipakai meme dan bahkan seolah-olah kita goblok banget ya. Kita memang belum pengalaman dan jauh dari kesempurnaan, memang perlu banyak belajar. Tetapi waktu itu kami salah menyebutkan, yang kami harus sebutkan 5,3 juta. Jadi kami selimputan istilah Balinya, kami menyampaikan 53 juta. Tetapi sebenarnya wisatawan yang ada pada wisatawan yang terbaru tahun 2018 sekitar 6 juta, 27,5 itu yang tertinggi selama tahun berjalan. 2020, 2021 tidak dihitung karena COVID, 2022 2.100.000, 2023 4,1 juta jiwa lebih, 2024 3,5 juta lebih. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada waktu 2 menit kurang lebih, bisa ditambahkan mungkin Bapak? Saya rasa cukup karena saya selimputan ya. Baik, waktu kami clearkan. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Target daripada Kementerian Pariwisata Nasional itu sebenarnya adalah 14 juta. Dan 50% dari 14 juta itu adalah 7 juta target di Bali. Dan kami sudah berhitung bahwa dari bulan Januari sampai Agustus itu 4.465.685 orang. Jadi target kami adalah 7 juta itu Astungkara tembus sampai 6,8 juta jiwa itu. Nah, kenapa kami pertanyakan hari ini, kalau memang benar wisatawan mancanegara 53 juta, berarti PAR Kabupaten Badung melampaui 30 triliun. Nah, ini karena kami ingin memberikan sebuah kejelasan, verifikasi bahwa mari kita bersama-sama apa yang kita pikirkan dengan baik, itu yang kita katakan dengan baik. Apa yang kita katakan dengan baik, itu yang kita lakukan dengan baik. Dan saya melihat pada saat itu membaca data. Karena bagi kami memang susah ketika kita berbicara tentang data, tetapi lebih patah lagi ketika kita berbicara tanpa data. Itulah yang harus kita lakukan, bagaimana kita memberikan pendidikan politik yang bagus kepada masyarakat Bali, dan sejujurnya bersama-sama kita melangkah membangun Bali menuju Bali yang sejahtera dan bahagia untuk semua. Baik, waktunya habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk merespons kembali tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, sudah saya jelaskan dari tadi kami salah menyampaikan dan kami mengakui kami salah dan itu selimputan. Saya rasa orang salah tidak perlu dihakimi dengan membuai-buai seperti itu, dan saya akui saya kesalahan saya. Dan Bali ini tidak perlu namanya quantity tourism ya, kita perlu quality tourism ya. Bali expect a tourist spend $1,000 a day rather than 1,000 tourists spend $1 a day. Jadi that's a quality tourism. Jadi masyarakat Bali ini butuh quality tourism. Jadi tidak terlalu banyak turis membuat kemacetan, membuat over tourism,
membuat polusi dan lain-lain. Tapi dengan sedikit turis, Bali bagus, hijau, dan pendapatan banyak, keekonomi berjalan, saya rasa itu yang diperlukan untuk Bali. Terima kasih. Waktunya masih ada, ingin dipergunakan atau sudah cukup? Waktunya masih ada, cukup. Baik, kami hentikan waktunya. Dan selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Bagaimana sikap paslon 2 soal mekanisme membagi hasil yang paling ideal untuk pajak hotel restoran? Apakah seperti saat ini dikelola oleh Pemkab Badung atau kembali seperti dulu dibagi oleh provinsi atau formula lainnya? Apa alasannya? Kemudian bagaimana sikap paslon kedua tentang keberadaan desa adat? Apakah paslon 2 setuju atau menolak prajuru adat terlibat dalam politik praktis? Apa alasannya? Dan infrastruktur shortcut Bedugul yang selama ini paslon 2 sampaikan bahwa itu gagasan dari kadar asal dan hasil karya dari paslon 2 sebagai incumbent. Tolong jelaskan bagaimana ide pembangunan hingga shortcut tersebut dilakukan. Terima kasih. Baik, waktu masih ada. Apakah sudah cukup? Ingin ditambahkan, Bapak? Waktu masih ada? Cukup, saya rasa cukup. Baik, waktu dihentikan. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Mengenai jalan shortcut, itu memang betul merupakan inisiatif pemerintah Provinsi Bali yang diajukan kepada Menteri PU. Dan Menteri PU setuju asalkan pemerintah Provinsi Bali siap membebaskan lahan untuk dibangun konstruksinya. Provinsi Bali menyiapkan anggaran 200 miliar untuk membebaskan seluruh lahan yang akan dilalui trase jalan shortcut sehingga Menteri PU mau membangun jalannya. Dan kemudian yang berkaitan dengan sumber pendapatan, walaupun tidak satu jalur, tapi pembagian anggaran dari APBN ke pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jadi dana bagi hasil yang merupakan bagian daripada sumber pajak yang dimasukkan ke pusat itu secara otomatis itu sudah diatur dalam undang-undang yang akan diberikan kepada daerah. Waktunya masih ada, apakah cukup atau ingin ditambahkan? Saya tambahkan bertalian dengan pajak hotel dan restoran yang kita berikan kepada kota kabupaten yang ada di Provinsi Bali, itu memang kewenangan bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung. Dan kami Kabupaten Badung sudah melaksanakan Badung Anglus Bono dari tahun 2017. Artinya apa? Badung berbagi dari Badung untuk Bali. Lalu tujuannya apa Pak Giri? Kami ingin melaksanakan pemerataan ekonomi di Bali. Itu yang kami ingin lakukan. Dengan pemerataan ekonomi di Bali, maka nilai beli masyarakat Bali ini akan meningkat. Contoh, dagang bias payu, dagang sepaku payu, tukang man megai, dagang bato man, tukang ukir man, dagang duk man. Itu semua dapat. Sehingga nilai beli daripada masyarakat itu akan tumbuh. Dengan tumbuhnya nilai beli masyarakat ini, maka disitulah keinginan Giri Prasta adalah menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Itu. Untuk masyarakat Pulau Dewata yang kita cintai bersama. Maka kita harus memperkuat adat agama, tradisi, seni dan budaya. Dulu budaya itu yang membangun pariwisata. Kita ingin robah ke depan ini, bagaimana dengan pariwisata ini akan membangun budaya. Itu. Kearifan karim lokal ini harus kita lakukan. Dan kami pastikan untuk ke depan Astungkare, Koster Giri terpilih, untuk pajak hotel dan restoran ini akan kita kembangkan lagi. Untuk kita perluas lagi, untuk bagaimana mempercepat proses pembangunan yang ada di Provinsi Bali. Termasuk bedah rumah. Kami sudah memberikan bedah rumah, 2000 bedah rumah yang ada di Bali ini. Begitu juga dengan Pura, Dadia, Wantelan. Kenapa? Karena ini adalah merupakan simbol budaya Hindu. Itu termasuk jalan-jalan yang ada, baik jalan kabupaten maupun jalan provinsi dan gang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, cukup. Baik, waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Urusan adat belum dijawab tadi, dan suruhan PHR. Oke, kalau dengan cara dari Badung, saya heran
Bapak Giri berjanji 500 miliar di Buleleng, 100 miliar di Klungkung, 100 miliar di kabupaten kota. Setelah menjadi bupati, seandainya, itu pun seandainya jadi gubernur, bagaimana cara memberikan uang itu kepada seluruh kabupaten? Bagaimana cara mengakses APBD Badung? Itu kan sudah wewenang gubernur itu kan ada. Kalau wewenang itu, kalau kita punya wewenang, itu dilakukan, itu yang baik. Kalau kita punya wewenang tapi tidak dilakukan, itu kelalaian. Tapi kalau kita tidak punya wewenang, kita lakukan itu melanggar wewenang. Nah, saya rasa dengan janji-janji tersebut, kalau seandainya jadi gubernur, saya rasa tidak akan mampu mengakses APBD Badung. Terima kasih. Untuk shortcut silakan Pak Agus menjelaskan. Baik, terima kasih. Shortcut sudah dijadikan ikon prestasi. Saya melihat shortcut ini sebenarnya sudah dilahirkan tahun 2013. Detail ending desainnya tahun 2016. Dibangunnya tahun 2018. Pembebasan tanah pertama Buleleng dan provinsi. Saya bisa bangun ini karena satu jalur dengan Pak Jokowi. Ya, saya yang menginisiasi pertama shortcut ini. Waktu sudah habis. Waktunya sudah habis, Bapak. Berikutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 merespon kembali paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kalau cuma rencana, dari dulu rencana. Tapi tidak ada yang bisa mengeksekusi. Baru bisa dieksekusi tahun 2019 begitu saya dilantik menjadi Gubernur Bali. Dan saya pikir jangankan shortcut saja, kita membangun pasar. Boleh tanya nanti sama Pak Agus, pasar Banyusri itu murni kebijakan daripada Badung Anglos Bano yang ada di masyarakat itu. Dan budak masyarakat Bali jangan khawatir ketika kami komunikasi yang bersinergi, kami punya prinsip one island, one management, one commando. Satu pulau, satu pola dan satu tata kelola. Kami meyakini bahwa apa yang kami janjikan kepada masyarakat, kami akan tunaikan. Giri Praste semasa hidup ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya belum pernah bohong. Kalau memang ingin membuktikan, pilih Giri Praste jadi wakil gubernur, kami akan tunaikan, kami akan jadikan semua apa yang kami janjikan kepada masyarakat. Karena rumus bagi Giri Praste, SSCGT, sangat super, cenik, gae, tuh. Waktu masih tersisa. Mengenai PHR Badung dibagi langsung oleh Bupati Badung itu memang sesuai peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi apa yang dilakukan sudah benar dari sisi aturan. Tinggal mengarahkan dari pemerintah Provinsi Bali penggunaannya supaya efektif.